Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal video ini merupakan dokumentasi yang diberikan oleh Kepala BPP turun ke lapangan dalam peninjauan padi masyarakat dan dokumentasi KKL di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Pura dengan mendapatkan data dan wawancara dengan Bapak Gus Rianto SP di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Hussein, NIM 19042072, akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Artadini Akmal SAP MSI. Dalam hal ini, kuliah kerja lapangan yang saya lakukan adalah tentang lingkungan hidup dengan meninjau upaya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Pura dalam mengendalikan hama pertanian padi masyarakat. Mudah-mudahan dengan kuliah kerja lapangan ini kita bisa mengetahui tentang upaya yang sudah dilakukan Balai Penyuluhan Pertanian dalam mengendalikan hama untuk memperbaiki lingkungan hidup masyarakat. Dalam melaksanakan kuliah kerja lapangan ini, pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ucapan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Ibu Artadini Akmal SAP MSI yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan melakukan kuliah kerja lapangan, dan kepada Bapak Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Bapak Gus Rianto SP yang telah memberikan data dan informasi dari upaya yang dilakukan Balai Penyuluhan Pertanian dalam pengendalian hama di lingkungan pertanian padi masyarakat Kecamatan Air Pura dan rekan kelompok serta seluruh elemen-elemen yang terkait. Lingkungan hidup merupakan segala yang mencangkup di sekitar kita, mulai dari tumbuhan, hewan, dan seluruh elemen-elemen yang memiliki kehidupan di dalam lingkungan kita manusia. Oleh sebab itu, lingkungan hidup ini penting untuk kita jaga, apalagi kita selaku manusia yang bertugas untuk menjaga lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, melestarikan dan mengupayakan bagaimana menghindari lingkungan hidup tersebut dari bahaya-bahaya yang akan menyerangnya. Salah satunya adalah pertanian sawah. Di dalam pertanian sawah merupakan salah satu menjaga lingkungan hidup dengan lebih menerapkan lingkungan hidup yang asri dan lebih menghasilkan O2 yang berkualitas dari hasil fotosintesis daun-daun padi. Jadi dalam hal ini kita selaku manusia bertugas untuk menjaga bagaimana mengupayakan pengendalian terhadap musuh-musuh yang menyerang tanaman padi agar ekosistem dalam lingkungan bisa menjadi lebih seimbang. Salah satu musuh yang harus kita jaga adalah pada tanaman padi ini adalah hama. Hama merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman yang keberadaannya sangat tidak diinginkan karena besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas hidup dari organisme ini pada tanaman. Hama ini perlu pengendalian dan pengawasan daripada kita manusia. Maka dalam hal ini, untuk berbicara tentang perbaikan lingkungan hidup, kami meninjau Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Pura di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang ditugaskan untuk membantu dan mengendalikan hama-hama di lingkungan pertanian masyarakat. Pada intinya, hama ini merupakan gangguan yang meresahkan manusia. Gangguan tersebut dapat berasal dari binatang pengganggu seperti kutu, tikus, wereng, dan juga dapat berasal dari tumbuhan pengganggu bakteri,
jamur, dan virus. Maka dalam hal ini, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura bertugas untuk mengatur dan membantu masyarakat Kecamatan Airpura yang khususnya persawahan di bawah naungan Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pesisir Selatan ini dipertanyakan kembali bagaimana kesiapan mereka dalam membantu masyarakat untuk sukses dalam bertani. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penanaman padi berdasarkan tinjauan lokasi yang kami lakukan kepada masyarakat yang bercocok tanam padi, yang menjadi permasalahan mereka adalah perusakan ekosistem padi oleh hama-hama yang berkeliaran. Jika pada dasarnya padi tumbuh dengan baik, namun karena didatangi oleh hama ini, maka menyebabkan kerusakan bahkan membunuh tanaman padi. Jika dilihat berdasarkan peta yang diberikan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura, maka Kecamatan Airpura memiliki lahan persawahan. Berdasarkan peta tersebut dapat kita lihat luas wilayah Kecamatan Airpura secara keseluruhan, dan dalam konteks ini sepertiga wilayah yang dimiliki oleh 3 nagari, yaitu Nagari Teluk Kuala Indrapura, Nagari Damar Lapan Batang Indrapura, Nagari Muara Indrapura, dan termasuk Nagari Indrapura Timur. Namun Nagari Indrapura Timur ini sudah banyak masyarakat yang berhenti melakukan cocok tanam padi karena masih banyaknya hama yang menyerang, dan pada saat itu belum ada pengendalian dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura sekitar beberapa tahun yang belakang. Jadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, maka wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura kemarin melihat bahwa hama yang menyerang tanaman padi serta merusak lingkungan hidup di sekitar tanaman padi masyarakat itu yang paling sering ditemukan, serta pengaduan yang diterima oleh BPP Kecamatan Airpura dari masyarakat, ada 5 jenis hama yang sangat sering ditemukan. Yang pertama yaitu wereng coklat. Wereng coklat ini apabila telah datang memiliki ciri-ciri daun menguning dan mengering dengan cepat. Yang kedua, wereng hijau. Ciri-cirinya apabila tanaman padi tersebut terserang oleh wereng hijau ini, tanamannya kerdil, peranakannya menjadi berkurang, dan daun berubah warna menjadi kuning orange. Yang ketiga yaitu tikus sawah. Ini adalah musuh yang paling sering menyerang tanaman padi masyarakat. Yang keempat, kepinding tanah. Kepinding tanah ini dengan tanda serangan daun menjadi kering dan menggulung membujur. Serta yang terakhir, keong mas dengan tanda serangan tanaman yang baru tumbuh dengan cepat menyerang daun tanaman tersebut sampai mati. Nah, di antara kelima inilah yang sering ditemui di lapangan oleh penyuluh pertanian Kecamatan Airpura di bawah naungan Balai Penyuluhan Pertanian ini, dan pengaduan yang diterima oleh BPP dari masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Kepala BPP, maka upaya yang telah dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura dengan melihat kondisi di lapangan dan keresahan masyarakat, maka BPP Kecamatan Airpura melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pengendalian hama tersebut. Dalam pengendalian hama tersebut, maka Kepala BPP menjelaskan ada 3 langkah yang harus dilakukan dan sudah diterapkan di tengah masyarakat. Yang pertama yaitu dilaksanakannya penyuluhan pengendalian hama terpadu PHT di kelompok petani. Hal ini sudah dijalankan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura dengan bantuan dari kelompok tani untuk mengumpulkan seluruh masyarakat supaya bisa untuk mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluhan Pertanian Kecamatan Airpura. Yang kedua, melakukan gerakan-gerakan serentak jika ada serangan yang mewabah. Artinya, jika ada lahan sawah yang terkena wabah, maka seluruh masyarakat yang memiliki sawah harus serentak. Karena jika tidak, maka hama hanya akan mungkin berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Artinya, jika kita lihat contoh, ada 3 bidang sawah, dan ketiga bidang sawah ini sama-sama dikendalikan oleh hama. Jika ketiganya ini tidak serentak dalam pengendaliannya,
maka bisa jadi yang satu pergi dan berpindah tambah banyak ke dua lahan yang sisanya ini. Atau bisa jadi yang dua sisanya ini bergerak untuk pengendalian hama, dari hama yang menyerang dua sawah ini berpindah ke satu sawah yang tidak serentak dalam mengendalikan hama. Maka hal ini diharapkan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ayapura supaya masyarakat bisa serentak dalam mengendalikan hama yang menyerang pertanian masyarakat. Yang ketiga, menerapkan sistem petani ahli PHT. Konsep ini adalah yang paling penting di antara semua gerakan. Dalam konsep sistem PHT ini ada 3 yang diwujudkan. Pertama, bagaimana menerapkan tanaman sehat mulai dari proses penanaman hingga panen. Dan yang kedua, memanfaatkan musuh alami. Seperti ular merupakan musuh alami bagi kita. Namun dengan ular itulah kita bisa memanfaatkan untuk mengendalikan tikus, menyerang tikus sehingga tikus lari dari ekosistem tanaman padi. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan petani yang ahli PHT. Dengan ahli tersebutlah maka petani bisa mendapatkan keuntungan dalam pengendalian hama terpadu. Selain itu, menurut Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ayapura juga menyarankan dengan sistem jajar legowo. Dengan cara tanam jajar legowo ini, kelompok-kelompok barisan tanaman padi dipisahkan dengan lorong yang luas dan memanjang. Artinya, dengan lorong yang luas dan memanjang tersebut mempermudah pengendalian gulma serta pengendalian penyakit dan ruang yang lebih efektif dalam pemberian pupuk. Jadi dengan adanya ruangan-ruangan tersebut, maka dalam hal ini pengendalian hama akan menjadi lebih mudah dan pengendalian pupuk pun akan menjadi lebih mudah dari yang ditawarkan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ayapura kepada petani sawah Kecamatan Ayapura dalam mengendalikan hama. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari wawancara yang kami dapatkan dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ayapura, maka data yang didapatkan adalah Kecamatan Ayapura memiliki kurang lebih sekitar 1126 lahan persawahan dengan luas Teluk Kalu Indrapura sebanyak 464 hektar, Indrapura Timur 606 hektar, dan Marapan Batang sekitar 102 hektar, dan Muara Indrapura 54 hektar. Jadi dengan data ini dapat dilihat bahwasanya yang menjadi lebih penting dan banyak diterapkan oleh masyarakat adalah dengan sistem konsep PHT, dan yang lebih baik menghasilkannya adalah konsep sistem PHT. Memang kalau dilihat antara sistem PHT dengan jajar legowo, keduanya sama-sama baik. Namun masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan konsep PHT. Kenapa? Karena konsep PHT ini tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Jika kalau kita lihat dengan sistem jajar legowo ini, tentu lahan yang seharusnya bisa ditanam sekitar 1000 batang padi, tetapi karena dengan sistem memanjang dan memberikan lorong, tentu akan memperkurang tanaman padi yang dapat ditanam oleh masyarakat, sehingga masyarakat rugi, tidak sesuai dengan panen yang diharapkan dengan hasil tanam. Sementara kalau dengan konsep sistem PHT, masyarakat tetap bisa menanam padi dengan normal dan hama pun bisa dikendalikan dengan baik. Maka dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya orang yang melaksanakan rata-rata di Kecamatan Ayapura sistem PHT adalah di angka 71%, dan di angka itu pula rata-rata sekitar 90 atau 85% pengendalian hama di dalam PHT ini berhasil menurut Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ayapura. Jadi setelah melihat data di atas, berarti hendaknya masyarakat Kecamatan Ayapura bisalah mendukung kerjasama dengan upaya yang telah dilakukan dan telah kita lihat dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ayapura. Bisa kita harapkan ke depan masyarakat bisa saling bekerja sama dan menerapkan konsep-konsep yang telah diberikan oleh Kecamatan Ayapura. Ini semua adalah keberuntungan kita bersama. Balai Penyuluhan Pertanian hanyalah bertugas untuk membantu kita. Hendaknya kita bisa mewujudkan kembali salam petani, dan marilah kita jaga ekosistem dan lingkungan hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.